Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Kita lanjut lagi di mata kuliah statistik. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini tentang pengujian hipotesis asosiatif. Nah, pengertian hipotesis asosiatif. Nah, hipotesis asosiatif itu adalah hipotesis yang menunjukkan dugaan adanya hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Nah, misalkan itu adalah hubungan antara tinggi badan dan berat badan, atau hubungan antara intelijensi dan prestasi belajar, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Nah, hubungan atau korelasi itu dapat dilihat dari berbagai segi ya, seperti arah, positif dan negatif, besaran angka, tingkatan hubungan, dan taraf signifikan. Nah, arah korelasi itu hubungan antara variabel itu jika ditilik dari segi arahnya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hubungan yang sifatnya satu arah dan hubungan yang sifatnya berlawanan arah. Nah, hubungan yang bersifat searah itu diberi nama korelasi positif. Nah, sedangkan hubungan yang sifatnya itu berlawanan arah disebut korelasi negatif. Nah, contohnya itu seperti kemarin kenaikan harga bahan bakar minyak atau kenaikan BBM itu pasti diikuti dengan kenaikan ongkos angkutan. Nah, sebaliknya jika harga BBM rendah, maka ongkos angkutan pun ikut murah atau ikut rendah. Nah, disebut korelasi negatif jika dua variabel atau lebih yang berkorelasi itu berjalan dengan arah yang berlawanan, bertentangan, atau berkebalikan. Nah, ini berarti bahwa kenaikan atau pertambahan pada variabel X misalnya ya akan diikuti dengan penurunan atau pengurangan pada variabel Y. Nah, contohnya itu misalkan makin meningkatnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat diikuti dengan makin menurunnya angka kejahatan atau pelanggaran. Nah, misal lagi, makin giat berlatih, makin sedikit kesalahan yang diperbuat oleh seseorang. Nah, contohnya lagi yang lain ialah makin meningkatnya jumlah aseptor keluarga berencana diikuti dengan makin menurunnya angka kelahiran atau sebaliknya. Nah, dalam dunia pendidikan itu misalnya makin kurang dihayati dan diamalkannya ajaran Islam oleh para remaja akan diikuti oleh makin meningkatnya frekuensi kenakalan remaja atau sebaliknya. Nah, itulah tadi contoh-contoh hipotesis asosiatif yang korelasi positif atau korelasi negatif ya. Nah, jika ingin mengetahui ada tidaknya korelasi dua gejala, maka terlebih dahulu perlu diketahui jenis gejala atau data yang akan dikorelasikan. Nah, misal saja ini gejala yang satu adalah gejala X dan yang satunya lagi adalah gejala Y. Maka yang pertama itu jika gejala X dengan Y keduanya itu dipandang tergolong ke dalam tipe gejala interval. Nah, teknik korelasi yang boleh dipercaya atau boleh dipakai adalah korelasi product moment dari Pearson. Nah, yang kedua, jika gejala X dengan Y keduanya merupakan tipe gejala nominal, teknik korelasi yang paling tepat adalah korelasi P dan koefisien kontingensi atau biasa disingkat dengan KK. Nah, yang ketiga itu jika gejala X dengan Y keduanya merupakan tipe gejala yang berskala ordinal, maka korelasi yang tepat adalah korelasi tetrakorik atau Kendall atau Spearman atau biasa disebut tata jenjang. Nah, yang keempat, jika salah satu dari gejala tersebut
X atau Y merupakan gejala interval, sedangkan yang satunya lagi itu gejala nominal, maka teknik korelasi yang tepat adalah poin serial. Nah, yang kelima, jika salah satu dari dua gejala X atau Y itu merupakan gejala interval, sedangkan yang satunya lagi gejala ordinal, maka teknik korelasi yang tepat itu adalah serial biasa. Dan yang terakhir adalah jika dua gejala, yang satunya termasuk skala ordinal dan yang satunya lagi skala nominal, maka teknik korelasi yang tepat adalah koefisien kontingensi. Nah, korelasi yang akan kita bahas kali ini hanya ada satu, yaitu korelasi product moment. Nah, contohnya itu hubungan motivasi dengan kinerja dosen STKIP Dampal Selatan. Nah, di situ ada nilai dari motivasi dan nilai dari kinerja, di mana motivasi adalah X sedangkan kinerja adalah Y. Nah, pertanyaannya itu berapakah besar hubungan motivasi dengan kinerja dosen? Nah, yang kedua, berapakah besar hubungan atau kontribusi motivasi dengan kinerja dosen? Dan yang terakhir, buktikan apakah ada hubungan yang signifikan antara motivasi dengan kinerja dosen. Nah, berikut langkah-langkah penyelesaiannya ya. Yang pertama, langkahnya itu membuat HA dan H0 dalam bentuk kalimat. Jadi dibuat dulu hipotesis 0 dan hipotesis tandingannya. Yang pertama, hipotesis 0-nya itu bisa dibahasakan dengan tidak ada hubungan yang signifikan antara motivasi dengan kinerja dosen STKIP Dampal Selatan. Nah, yang kedua itu HA, itu H alternatif atau tandingan atau kebalikan dari H0, yaitu ada hubungan yang signifikan antara motivasi dengan kinerja dosen STKIP Dampal Selatan. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ini menggunakan uji dua pihak karena ada hubungan antara kalimatnya itu ada dan tidak ada. Kalau ada dan tidak ada berarti menggunakan uji dua pihak. Nah, langkah kedua yaitu membuat HA dan H0 dalam bentuk statistik. Jadi kita buat dulu hipotesis statistiknya. Jadi hipotesis statistiknya itu adalah H0 di mana R-nya atau korelasinya itu sama dengan 0. Sedangkan HA itu di mana R-nya atau korelasinya itu tidak sama dengan 0. Langkah ketiga itu adalah membuat tabel penolong untuk menghitung korelasi product moment. Nah, untuk membuat tabel penolong itu teman-teman harus perhatikan dulu rumusnya. Nah, rumusnya adalah RXY itu sama dengan N kali sigma XY kurang sigma X kali sigma Y dibagi dengan akar N kali sigma X kuadrat kurang sigma X dikuadratkan, kemudian dikali dengan N sigma Y kuadrat kurang sigma Y dikuadratkan. Nah, dari rumus ini kita bisa ambil tabel penolongnya itu adalah adanya variabel X, kemudian Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan X kali Y. Nah, maka akan didapatkanlah itu nilai N-nya adalah 12, yaitu banyaknya data. Sedangkan sigma XY-nya itu kalau kita lihat hasilnya adalah 416.825. Kemudian dikurang sigma X-nya itu 885 dan sigma Y-nya adalah 5640. Nah, selanjutnya dibagi dengan akar 12 dikali 66.325 kurang X-nya dikuadratkan yaitu 885 kuadrat dikali lagi dengan banyaknya data N sama dengan 12 dikali dengan sigma Y kuadrat, hasilnya adalah 2.652.350 dikurangi lagi dengan sigma Y yang dikuadratkan itu berarti 5.640 dipangkat 2. Maka setelah kita lakukan perhitungan akan didapatkanlah nilai RXY-nya atau nilai product moment-nya itu adalah 0,684. Langkah kelima adalah mencari besarnya sumbangan atau kontribusi variabel X terhadap Y dengan rumus K kali P sama dengan R kuadrat
kali 100%. Nah, R kuadratnya itu di mana R adalah 0,684. Jadi maka R kuadrat adalah 0,684 dikali 0,684 kemudian dikali dengan 100%, maka didapat hasilnya adalah 46,79%. Nah, itu artinya adalah motivasi memberikan kontribusi terhadap kinerja guru sebesar 46,79% dan sisanya 53,21% itu ditentukan oleh variabel lain. Langkah ke-6 adalah menguji signifikan dengan rumus T hitung. Jadi teman-teman buka kembali tabel T di pertemuan sebelumnya. Nah, T hitung itu rumusnya adalah R dikali dengan akar N kurang 2 dibagi dengan 1 kurang R kuadrat. R ini adalah produk momen ya. Itu sama dengan kita masukkan semua nilainya, di mana R adalah 0,684 dikali dengan N-nya itu 12 kurang 2 bagi 1 kurang 0,684 dikuadratkan. Maka hasilnya itu adalah 2,96. Jadi T hitungnya adalah 2,96. Nah, yang perlu kita perhatikan yaitu kaidah pengujiannya. Nah, kita lihat kaidahnya gimana. Jika T hitung itu lebih besar atau sama dengan T tabel, maka H0-nya itu ditolak. Artinya signifikan. Dan jika T hitung itu kurang dari sama dengan T tabel, maka H0-nya diterima, artinya tidak signifikan. Nah, berdasarkan perhitungan di atas, perhitungan sebelumnya bahwa kita buat alfa atau tingkat kesalahan atau taraf nyatanya itu 0,05 dan N-nya sama dengan 12. Nah, ini karena uji dua pihak, maka DK-nya itu sama dengan N kurang 2. N kurang 2 ini sudah ketentuannya ya. Maka N-nya adalah 12 dikurangi dengan 2, maka DK-nya sama dengan 10. Sehingga ketika kita cari di T tabel, maka hasil dari T tabel itu adalah 2,228. Nah, ternyata T hitung itu lebih besar dari T tabel. Karena T hitung adalah 2,96 sedangkan T tabel adalah 2,228, di mana 2,96 itu lebih dari 2,228. Nah, maka dapat disimpulkan H0-nya ditolak. Artinya ada hubungan yang signifikan antara motivasi dengan kinerja guru. Langkah terakhir atau langkah ke-7 adalah membuat kesimpulan. Nah, berapakah besar hubungan motivasi dengan kinerja dosen? Nah, sebelumnya didapat bahwa RXY atau produk momennya adalah sebesar 0,684. Nah, di sini adalah kategorinya kuat. Nah, perhatikan interval koefisien dengan tingkat hubungan. Itu penentuan kategori kuat atau tidak kuat. Nah, karena dia berada di interval 0,684, maka dapat disimpulkan kategorinya kuat. Nah, berapakah besar sumbangan atau kontribusi motivasi terhadap kinerja dosen? Nah, dari jawaban KP sama dengan R kuadrat kali 100% didapatkan 46,79%. Nah, itu artinya motivasi memberikan kontribusi terhadap kinerja dosen sebesar 46,79% dan sisanya itu ditentukan oleh variabel lainnya. Nah, buktikan apakah ada hubungan yang signifikan antara motivasi dengan kinerja dosen. Nah, terbukti ya bahwa ada hubungan yang signifikan antara motivasi dengan kinerja dosen. Nah, ternyata T hitung itu lebih besar dari T tabel, maka dapat disimpulkan H0-nya ditolak, artinya ada hubungan yang signifikan antara motivasi dengan kinerja dosen. Oke, sekian dulu materi kita tentang uji korelasi produk moment. Insya Allah kita akan lanjut lagi di materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.